Pendukung paslon 1, terima kasih. Paslon nomor 2, Thomas Ola Gaudentius Mado Warnoni. Tepuk tangan para pendukung paslon nomor 2. Selanjutnya paslon nomor 3, Yohanes Vianney Kaburin Paulus Doni Rudi. Paslon nomor 4, Mekanisius Tuak SP Muhammad Nasir SS. Semangatnya mana? Dan selanjutnya kita ke paslon nomor 5, Dr. Anes Marsianus Jawa MSI Paskalis Laba ST. Dan selanjutnya untuk paslon nomor 6, Simeon Lake SPD Marsianus Sadakwa Exos. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati dan para paslon yang luar biasa. Ada sedikit tata tertib dan juga informasi yang ingin saya sampaikan bahwa dalam debat perdana kali ini nanti akan terbagi menjadi beberapa segmen. Untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak pada sesi pertama akan memaparkan visi, misi dan juga program kerja. Selanjutnya pada sesi kedua dan ketiga kita akan memasuki sesi pendalaman visi, misi dan program kerja yang nanti para paslon ke-6-6-nya akan menjawab pertanyaan dari para panelis. Dan selanjutnya untuk sesi keempat dan kelima, 6 paslon nanti akan saling memberikan pertanyaan satu sama lain dan juga menanggapi. Dan kemudian sesi ke-6 masing-masing paslon akan menyampaikan pernyataan penutup. Baik Bapak Ibu dimengerti ya, untuk pendukungnya mohon support dan juga bantuan dan para paslon sudah mengerti. Dan kali ini saya ingatkan kembali bahwa tema kita untuk debat perdana adalah menuju lembaga maju, sejahtera dan juga berkelanjutan. Yang pertama diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah dan juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan tentu saja hal ini bersentuhan langsung dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lembata jika terpilih nanti. Melalui debat pertama ini kita harapkan masyarakat Kabupaten Lembata bisa melihat dan juga menilai bagaimana calon pemimpin Lembata akan bertugas selama 5 tahun ke depan. Dan langsung saja kita akan mulai untuk segmen pertama. Kita akan undang untuk paslon nomor urut 1. Silakan maju ke pavilion. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Kepada paslon nomor urut 1, saya berikan waktu 4 menit untuk menyampaikan visi misinya. Bisa disampaikan oleh calon bupati atau wakil bupati atau kedua-duanya. Bekerja sama, durasi 4 menit dan nanti akan ada timekeeper berupa layar yang akan memberikan tanda waktu dan sekaligus 30 menit sebelum waktu berakhir akan ada lonceng atau tanda untuk mengingatkan waktu akan sudah habis. Baik, bisa dimengerti paslon 1 ya? Bisa. Baik, 4 menit dimulai dari ketika paslon berbicara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore, salam Lembata Jaya. Kami Jimmy Lucas mempunyai visi yang kami ajukan untuk pembangunan Lembata, yaitu terwujudnya Kabupaten Lembata yang maju, jaya, adil, makmur dan berkelanjutan. Kami juga mempunyai misi, ada 12 misi yang kami sesuaikan dengan RPJMD daerah yang 12. Yang pertama untuk birokrasi yang reformasi yang dilakukan dengan sistem marital dan rekonsiliasi. Kita juga melakukan pengembangan sektor kesehatan untuk menjadikan kesehatan yang utama dan terpadu. Yang ketiga, meningkatkan sektor perekonomian, riset perdagangan dan menurunkan harga-harga bahan pokok, menstabilkan harga bahan pokok dan mengutamakan pengembangan produk lokal. Yang keempat, kami juga melakukan pengembangan pada pendidikan, pemuda dan olahraga, yang melakukan pekan seni dan olahraga dan porkap yang akan kita lakukan untuk pengembangan aktif dan untuk kepentingan olahraga masa depan Lembata. Yang keenam, kami juga melakukan pengembangan pada pariwisata dan warisan budaya dengan melakukan promosi, maintenance dan juga menjaga semua sektor pariwisata dengan tidak meninggalkan kearifan lokal. Yang keenam, kami melakukan pengembangan pada pertanian, perkebunan dan peternakan dengan menyediakan bibit unggul, laboratorium yang baik untuk memanfaatkan lahan kosong untuk para petani di Kabupaten Lembata yang lebih baik. Yang ketujuh, kami akan memajukan perikanan kelautan maritiman dengan menyediakan cold storage, pabrik es dan pabrik pengelolaan limbah ikan dan juga mengutamakan pemberian bantuan kepada nelayan yang tepat guna dan tepat sasaran. Yang kedelapan, kami akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan dengan meningkatkan apa yang disebutkan UMKM yang baik untuk menurunkan pengangguran dan kemiskinan yang lebih baik. Yang kesembilan, kami akan meningkatkan infrastruktur
kita melengkapi sarana dan prasarana jalan listrik air yang baik di Kabupaten Lapa. Yang ke-10 kami akan meningkatkan PAD. Karena kita tahu PAD kita makin kecil, lembaga buku peningkatan PAD dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang tidur. Kita membuka dan hidup kembali yang namanya perusahaan daerah di dalam bidang pariwisata, perindustrian, perdagangan, perikanan dan juga kelautan. Yang ke-11 kami juga akan melakukan sosialisasi budaya, ekologi dan kerukunan beragama dengan pengembangan bedah rumah ibadah. Bedah rumah ibadah kami lihat saya keliling di seluruh hampir seluruh desa bagaimana rumah ibadah sulit untuk dibangun secara bersama. Yang ke-12 kami juga melakukan supremasi hukum. Hukum kami juga sebagai panglima utama yang kami lakukan pada birokrasi dan pemerintah kita juga memperhatikan hukum dalam masyarakat ada. Sekian dan terima kasih atas visi dan visi kami bawakan. Salam Bapak Presiden. Masih ada waktu ingin ditambahkan untuk Bapak Kalum atau sudah? Sudah cukup baik. Tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Boleh? Kita akan menunggu waktu sampai habis. Benar demikian ya? Sudah cukup? Oke, baik. Dipersilakan untuk duduk kembali ke podium. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor 1. Baik, paslon nomor urut 1 singkat, padat, dan jelas. Tadi waktunya masih tersisa. Bagi Bapak Ibu paslon atau rekan-rekan nanti jika memang masih ada waktu yang tersisa bisa dipergunakan atau mungkin sudah cukup, boleh ya untuk menyudahi penyampaian visi-visinya. Selanjutnya kita akan menuju ke paslon nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk paslon nomor urut 2. Waktu 4 menit dimulai dari ketika paslon nomor urut 2 berbicara dan sudah ada tanda timekeeper melalui layar. Silakan nanti untuk diperhatikan. Siap? Paslon nomor urut 2? Baik. Paslon nomor urut 2 akan menyampaikan visi dan misinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Ribu ratu lautan lembata di mana saja berada yang kami kasihi, Ketua KPU bersama anggota dan sekretaris yang kami hormati, Ketua Bawaslu bersama anggota yang kami hormati, Forkopimda Lembata, para pimpinan parpol. Saya menyapa secara khusus Partai Perindo, PKS dan Buruh. Kami ada di sini karena kalian ada. Program diusung oleh Partai Perindo, PKS dan Buruh. Otonomi Lembata sudah berusia 25 tahun. Kita sudah merayakan pesta perak. Terima kasih kepada Ama Guru Bute, Yantia Poli, Mas Abdul Salam Sarapiti, Bajeles Siwa Mundoda, Guru Bute, Guru Lelang, dan juga tidak lupa Ama Pit Polio Nakera, Ande Manu, Yance Sunu, Felix Obun, dan yang masih hidup Victor Madawakun dan Ande Iwe. Ada begitu banyak kemajuan yang sudah kita nikmati, tetapi masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Hari ini Lembata tergolong kabupaten tertinggal. Untuk semua hal yang harus dikerjakan dan yang akan kita capai, kami rangkum dalam sebuah cita-cita besar Kabupaten Lembata, yaitu membangun lembaga berperadaban maju dan berkelanjutan. Untuk itu kami mempunyai misi besar untuk membangun Kabupaten Lembata, memastikan Lembata keluar dari ketertinggalan infrastruktur, memastikan Lembata keluar dari ketertinggalan aksesibilitas, memastikan Lembata keluar dari ketertinggalan ekonomi dengan branding healthy from the east, swasembada pangan, air, dan energi, memastikan Lembata keluar dari ketertinggalan sumber daya manusia, keluar dari ketertinggalan kemampuan keuangan daerah, memperkuat penegakan supremasi hukum, reformasi birokrasi, dan bebas KKN. Untuk mencapai misi besar ini, harus ada kegiatan-kegiatan besar dan strategis yang harus dikerjakan. Revolusi mental, bebas KKN, optimalisasi peran birokrasi, the right man on the right place, kesejahteraan ASN harus diperhatikan. Melanjutkan pekerjaan peningkatan jalan strategis, air bersih harus diakses oleh semua masyarakat,
kita harus mempunyai bendungan di utara Lembata untuk menjangkau pasokan air, menjangkau air baku, pertanian, peternakan, konservasi air, dan wisata. Lain harus tetap dilanjutkan kebijakan peningkatan pelayanan kesehatan melalui BLUD di rumah sakit dan semua puskesmas. Penyiapan sumber daya manusia melalui beasiswa strategis, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perbaikan kualitas pembangunan desa, nelayan mesti difasilitasi dengan infrastruktur yang memadai. Lembata kaya akan sumber daya laut tetapi masih terawat. Kami membangun di atas landasan yang kuat. Kami membangun di atas nilai-nilai agama, adat dan budaya. Belekat loho belayan tanah, kanto, sare dame, pau boyu, ara tukul gawa, membangun dengan cinta kasih. Mari semua yang hari ini berbeda pandangan, mari taanto, mari membangun Lembata yang maju dan berperadaban, Lembata yang sejahtera. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon 2. Selanjutnya kita akan dengarkan visi-misi yang akan disampaikan oleh paslon nomor urut 3. Dipersilakan untuk paslon urut 3, waktu 4 menit dimulai dari Anda berbicara, dan mohon diperhatikan untuk timer countdown yang ada di layar depan Anda. 30 menit sebelum selesai nanti akan ada tanda atau lonceng sebagai pengingat. Siap paslon nomor urut 3? Baik, dipersilakan untuk memulai penyampaian visi misi. Terima kasih hadirin yang saya muliakan, seluruh masyarakat Lembata yang saya kasihi. Paket 7 Maret 19 membangun desa, menata kota, tidak korupsi. Visi tanpa mewujudkan masyarakat Lembata maju sejahtera dan bermartabat. Misi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, pemerataan akses pelayanan publik, infrastruktur berkualitas. Strategi pengentasan kemiskinan, pembangunan rumah tidak layak huni, pangan yang tidak cukup, pengupahan yang adil dan bermartabat, membangun sentra pangan, pemberdayaan ekonomi inklusif, pelayanan publik dan infrastruktur wilayah produksi dan pasar. 2. Mengembangkan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja. Strategi pendidikan pradini, asupan gizi dan kesehatan murid dan balita, support fasilitas supra dan infrastruktur pendidikan, pelatihan kerja, training center dan sertifikasi serapan tenaga kerja. 3. Meningkatkan pembangunan berkelanjutan, membangun desa menata kota, pertumbuhan ekonomi desa, pelestarian lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan kearifan lokal. Strategi hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan per kapita, ekonomi kreatif, UMKM desa, BUMDes koperasi, konservasi lingkungan, tanam air dan sumber resapan. 4. Tata kelola pemerintahan yang berpartisipasi yang baik, transparan dan akuntabel. Strategi pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, produktif dan efisien, tidak korupsi, integritas dan spiritualitas, kemudian penerapan merit system. 5. Mendorong inovasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan masyarakat inklusif berkeadilan. Strategi kerjasama kolaboratif dengan lembaga pemberdayaan, NGO, lembaga swasta strategis, lembaga keagamaan dan dunia akademis. Komunitas diaspora nasional dan internasional membangun kerjasama dengan diaspora nasional dan internasional, kemudian membangun kerjasama dengan lembaga dan media lainnya. 6. Penegakan supervisi hukum dan menciptakan birokrat bersih, berintegritas dan profesional. Strategi pelatihan dan pendidikan hukum kritis untuk para pegawai negeri sipil, menciptakan paralegal di semua desa, tetap melakukan merit system dalam kerangka penunjukan aparatus birokrasi dan penerapan reward dan punishment. Semua strategi ini kita akan berkreasi lagi dalam program prioritas
membangun desa menata kota satu, peningkatan dana ada di desa secara bertahap setiap tahun untuk meningkatkan honor aparatur desa, mendorong pengentasan stunting dan menghapuskan kemiskinan ekstrim di semua desa dan kelurahan. 2. Mengalokasikan dana kelurahan desa sebesar 1 miliar setiap kelurahan setiap tahun untuk peningkatan pelayanan publik, mendorong pencarian keluar pemerintah kelurahan dan membantu meningkatkan ekonomi kelurahan. Menata kota Lembah sebagai teluk yang ramah lingkungan dan menjadi kota yang semangat dan indah tanpa menggunakan APBD Kabupaten Lembata. 4. Membangun 9 stadion mini di 9 kecamatan untuk menggairahkan sepak bola dan meningkatkan prestasi olahraga. Yang kelima, bantuan dana untuk mahasiswa Lembata berprestasi di akhir masa tugasnya untuk para mahasiswa berkelas nelayan, buruh tani dan lain-lain. Terima kasih. Sore berteruskan. Terima kasih untuk paslon 3 dan saatnya kita akan selanjutnya mendengarkan visi-misi yang akan disampaikan oleh paslon dengan nomor urut 4. Dipersilakan untuk menuju ke podium. Ya, paslon nomor urut 4, waktu Anda 4 menit. Silakan nanti untuk melihat kandang atau timekeeper yang ada di layar. 30 menit sebelum selesai akan ada tanda pengingat untuk Anda paslon nomor urut 4. Dipersilakan. Selamat sore, Salve, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam tunas untuk Ina Ama, untuk Amo Ino, Tatari semuanya yang ada di sini dan masyarakat Lembata, termasuk para petani, para peternak, para nelayan yang menyaksikan dari jauh, baik dari Leur Sumawutu hingga Leur Tolok Lawalata. Kita hidup, tumbuh dan berkembang di satu wilayah, Pulau Lombeng Ketita, pulau yang berkarakteristik lahan kering dengan keragaman sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat maupun di laut. Masyarakat yang ramah, masyarakat yang toleransi, masyarakat yang berbudaya, tersebar hampir menyeluruh di seluruh Kabupaten Lembata. Lembata baru saja berusia merayakan otonomi ke-25 sebagai daerah otonom pertama. Rasanya masih tertinggal dari berbagai parameter dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Terima kasih kepada para pendahulu yang telah meletakkan batu loncatan. Kita harus realistis dan ketertinggalan ini. Untuk Lembata yang berkemajuan, pakai tunas, Petrus dan Muhammad menawarkan ide dan gagasan, merubah isu strategis aspirasi. Ini mau semuanya. Bersama tunas kita wujudkan Lembata maju, sejahtera, mandiri dan berdaya saing. Visi itu akan kita turunkan dalam 3 komitmen kerja. Pertama, transformasi tata kelola pemerintahan, menjamin masyarakat adil sejahtera, dan ketiga, lewat tanah yang berkelanjutan. Ada 9 urusan yang akan diprioritaskan untuk membangun Kabupaten Lembata yang kita akan debatkan dalam debat hari ini. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat. Kami tawarkan Lembata sejahtera melalui permodalan dan UKM, nelayan, tari, ternak, industri, kreatif, kolaborasi dan lembaga perbankan untuk Lembata berkooperasi. Lembata sehat, desa sehat, masyarakat kuat, sarana prasarana, alat kesehatan kualitas dan layanan prima. Di samping itu, pakai tunas menawarkan anak di bawah 1000 hari dan juga rumah sakit di pasien makan sayur organik. Di samping itu, Lembata cerdas melalui pendidikan generasi prestasi dan budaya, wirausahawan. Di sini Bapak Ibu sekalian, kami tawarkan Lembata maju, menyediakan air bersih, peningkatan kualitas dan internet yang inklusif. Lembata mandiri, yaitu membangun ekosistem bisnis daerah dan simpul ekonomi dalam industri kreatif. Lembata subur, menambah
tanam tabung air, dan sekaligus menanam tanaman nolpari untuk penyerapan karbon di udara sehingga mengurangi isu pemanasan global. Kami sadar keterbatasan ini untuk mewujudkan semua kecuali kita saling berkolaborasi untuk melakukan visi Lembaga Maju Sejahtera, Lestari dan Melestari akan terwujud ke depannya. Dindingnya salju, mari merapat agar Lembaga Maju pilih nomor 4. Tanjung Baja Indah Serati, itu saja. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk paslon nomor 4, tepuk tangan sekali lagi nih. Paslon nomor 4 visi-visinya dan langsung saja saatnya kita akan perdengarkan untuk paslon nomor 5 dipersilakan menuju ke podium untuk menyampaikan visi-visinya. Ya, waktu Anda 4 menit dimulai dari satu bicara dan dipersilakan untuk mendengarkan. Nanti tanda bel 30 menit sebelum durasi habis, total waktu 4 menit. Dipersilakan untuk paslon nomor 5 menyampaikan visi-visinya. Selamat sore untuk Bapak Ibu sekalian dan seluruh masyarakat Lembata. Visi-misi paket manis. Kemampuan kepala daerah dalam menjabarkan visi-misi ke dalam program dan kegiatan akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Perumusan visi-misi tidak cukup hanya melalui pengalaman, membaca dan mengacu referensi, dokumen, buku dan duduk di kantor saja, tetapi lebih dari itu harus melalui tahapan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi real masyarakat. Kepala daerah harus mengetahui kemampuan keuangan daerah serta memiliki kemampuan membangun relasi, sehingga mengurus Lembata tidak hanya bersumber APBD kabupaten, tetapi juga mendapat kucuran APBD provinsi dan pusat yang signifikan. Kepala daerah juga harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi anggaran dan program yang ada untuk tepat waktu, tepat sasaran serta mendapatkan asas manfaat sehingga dirasakan rakyat. 1. Permasalahan dan statistik kunci Lembata. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah 2,46%, masih lebih lambat jika dibandingkan dengan provinsi NTT 3,53% dan nasional 5,05%. Persentase penduduk miskin masih 24,78%, IPM 66,12, masih di bawah pencapaian IPM nasional yaitu 74,39. Prevalensi stunting 9,40%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,55%, rasio PAD 5,84%. 2 isu strategis. 1. Peningkatan kualitas layanan publik. Belum optimalnya pemenuhan layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi masyarakat. 2. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 3. Pengembangan ekonomi dan daya saing daerah. Rendahnya daya saing daerah, investasi, inovasi, dan produktivitas ekonomi daerah. 4. Pengolahan sumber daya alam berkelanjutan. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang merata dan berkelanjutan, mengelola secara efektif, adil, dan ramah lingkungan. 5. Pemerataan pembangunan. Mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam hal lain dasar tata kelola ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. 3. Visi dan misi. Visi terwujudnya Lembata yang damai, maju, mandiri, dan berdaya saing menuju masyarakat Lembata yang sejahtera. Misi meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dengan mengedepankan semangat tangguh dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan indeks pembangunan manusia dengan fokus pada peningkatan usia harapan hidup, pengetahuan dan akses terhadap layanan kesehatan serta percepatan reformasi birokrasi berorientasi layanan publik berbasis digital. 3. Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan. Sinkronisasi dan politik program berbasis dalam rencana aksi, program bertas, peningkatan akses kesehatan dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul, pemantapan transformasi digital dan reformasi birokrasi, memastikan pembayaran rutin selama 12 bulan dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara di daerah, percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan, pembangunan pertanian, peternakan terpadu konsep pola dual dan optimasi lahan tidur, penguatan sektor pertanian, perikanan UMKM dan pariwisata sektor unggulan lainnya.
menjaga stabilitas sosial, keagamaan, dan kerukunan warga dalam sebuah bantu, perlindungan perempuan, anak, milenial, disabilitas, dan kelompok marginal, penguatan kemandirian desa, meningkatkan alokasi dana desa sebesar 11% untuk meningkatkan honor aparatur desa dan mendorong penuntasan stunting, pengaruhan kemiskinan ekstrim di semua desa dan kelurahan, percepatan pengurangan kemiskinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk paslon untuk nomor 5 dipersilakan kembali ke tempat duduk. Baik. Sedikit sebelum kita lanjutkan ke paslon nomor urut 6, Bapak Ibu yang ada di aula ini, sekali lagi kami sampaikan boleh untuk memberikan support tapi berupa tepuk tangan ya. Jangan sampai ada suara gitu. Tepuk tangan saja pakai tangan. Nah, nanti moderatornya aja nanti biar boleh ini ya lebih heboh dibandingkan supporternya ya. Bapak Ibu siap ya, boleh mohon kerjasama dan dukungannya. Sebelum kita lanjutkan untuk paslon nomor urut 6, sekali lagi waktu ini 4 menit ya untuk paslon nomor urut 6 dan silakan nanti untuk melihat timekeeper atau panggil wilayah. Dipersilakan paslon nomor urut 6 untuk menuju ke podium. Dan silakan menyampaikan visi misinya. Waktu 4 menit dan 30 detik sebelum selesai akan ada tanda lonceng atau bel. Dipersilakan. Yang terhormat penyelenggara pilkada, Forkopimda, pimpinan partai politik dan pasangan calon, yang kami sayangi seluruh rakyat Lembata, baik yang berada dalam ruangan debat ini maupun yang berada di mana saja yang sedang menyaksikan debat ini melalui media daring. Terimalah salam kami. Pada salam pada kesempatan yang bermartabat ini, tidak ingin menjadikan visi misi hanya sebagai propaganda janji politik, tetapi sebagai kesempatan untuk menyatakan komitmen yang mesti dilakukan jika nanti terpilih menjadi pasangan bupati dan wakil bupati Lembata. Komitmen yang melahirkan visi misi ini berangkat dari refleksi panjang atas perjalanan Kabupaten Lembata sampai di usia perak ke-25 tahun berotonom. Bagi salam, praktek kekuasaan politik selama ini telah berjalan tidak lurus dan tidak sesuai hakikat politik yang sesungguhnya dan telah menyebabkan 4 masalah besar, yakni 1. Lembata terpecah belah atas nama wilayah dan suku. Yang kedua, bertumbuh suburnya praktik-praktik koruptif di tanah ini. 3. Kue pembangunan yang tidak adil dan tidak merata didistribusikan di seluruh wilayah Lembata. 4. Terjadinya keretakan hubungan antara bupati dan wakil bupati yang sangat mempengaruhi keharmonisan dalam seluruh kehidupan masyarakat Lembata. Berangkat dari refleksi ini, kami berkomitmen memakai spirit salam untuk membawa Lembata keluar dari kemelut ini. Salam berarti santun, amanah, lurus, adil, dan merata. Santun, mari kita saling menghormati, saling menjaga. Amanah kita diberi rakyat, dipilih rakyat, maka kembalikan hak itu kepada rakyat. Lurus, jangan korupsi, dan bangunlah Lembata ini secara adil dan merata. Dari refleksi dan spirit salam ini, maka kami melahirkan visi untuk membangun Kabupaten 5 tahun ke depan yang selanjutnya disampaikan oleh calon wakil bupati. Terima kasih Bapak calon bupati. Visi salam menuju Lembata 1, kuat, adil, sejahtera, mandiri, berbudaya yang berkelanjutan. Dari visi ini lahirlah misi salam. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas. Yang ketiga, memperkuat sistem ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah. Yang keempat, menegakkan supremasi hukum. Yang kelima, meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi. Dan yang keenam, memastikan pemerataan pembangunan dan mendorong pembangunan yang berkesinambungan. Terima kasih. Demikianlah visi dan misi kami. Terimalah salam kami, salam
Pon dan Masi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk paslon nomor 6. Baik, Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa yang menyaksikan debat perdana Kabupaten Penempatan 2024, itu tadi adalah seluruh rangkaian visi-misi yang sudah dipaparkan oleh 6 paslon yang mengikuti agenda debat perdana pada sore hari ini. Sekali lagi